Allah menerima semua amal ibadah Ramadan kita semua, dan Allah menjadikan setiap tahun adalah kebaikan untuk kita. Minal aidin wal faizin. Semoga kita menjadi orang yang kembali dan menjadi orang yang menang. Kenapa disebut kembali dan kenapa disebut menang? Setidaknya disebut kembali karena orang yang bertemu dengan Idul Fitri setelah dia menunaikan ibadah Ramadan, dia kembali kepada kesucian. Artinya apa? Ibadah Ramadan yang dia tunaikan itu berpotensi menghapuskan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Maka orang yang bertemu dengan Idul Fitri di bulan Syawal itu diibaratkan seperti seorang bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Dia fitrah, dia bersih, dia suci. Dan kita berharap kita semua yang hadir siang ini masuk golongan orang yang suci dan bersih dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kenapa disebut menang? Ya, karena selama Ramadan kita mampu menahan diri kita, mampu menjaga diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajar kita semua mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita bicara tentang Syawal, bulan yang sedang kita lewati hari ini, para ulama setidaknya menyebutkan ada 3 definisi dari kata Syawal. Apa di antara 3 definisi itu? Yang pertama, Syawal itu artinya irtafa'a, meningkat atau ada peningkatan. Jadi orang yang bertemu dengan bulan Syawal diharapkan sangat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia melalui ibadah Ramadan, setelah dia melalui madrasah Ramadan, setelah dia melalui pendidikan Ramadan, maka setelah Syawal ada peningkatan dalam hidupnya. Apa yang meningkat? 1, meningkat imannya kepada Allah. Tambah yakin ke Allah, tambah taat ke Allah, tambah dekat ke Allah. 2, tambah ibadahnya. Maka setelah dia Ramadan masuk Syawal harus ada peningkatan pada ibadah yang dia lakukan. 3, tambah amal solehnya. Dia makin bermanfaat dalam hidup, dia makin soleh dalam hidup. Bukti Ramadannya sukses. Dan yang paling penting, tambah indah akhlaknya. Yang awalnya pemarah jadi pemurah, yang awalnya pemukul jadi perangkul, yang awalnya pengejek jadi pengajak, yang awalnya pembenci jadi penyayang, yang awalnya pendengki jadi pemaaf. Jika bisa mendapatkan peningkatan, maka sukses Ramadannya. Mohon maaf, kalau ingin melihat seseorang itu sukses Ramadannya, jangan hanya lihat ketika Ramadan, tapi lihat bagaimana kehidupannya pasca Ramadan. Sehingga ulama menyebutkan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah engkau hamba Rabb, jadilah engkau hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Maksudnya apa? Jangan hanya taat ketika Ramadan, jangan hanya dekat sama Allah ketika Ramadan, jangan hanya beramal soleh hanya ketika Ramadan. Justru pasca Ramadan ini penentuan apakah sukses Ramadan kita atau tidak. Makna Syawal yang pertama adalah irtafa'a, ada peningkatan pasca Ramadan yang kita tunaikan. Yang kedua, Syawal itu maknanya adalah ibtida'il khair, permulaan yang baik dalam sesuatu. Di awal dengan huruf shin, disambungkan dengan kalimat awal, Syawal. Artinya apa? Permulaan yang baik untuk memulai sesuatu. Artinya, hadirin sekalian, siapapun di antara kita yang ingin memulai sesuatu yang baik, kapan waktu terbaiknya? Syawal. Misal, kalau di rumah tangga ada satu persoalan dan kita ingin memulai lebih baik hubungan keluarga kita, maka mulailah Syawal sebagai awal terbaik. Jika kita ingin memanage perusahaan kita, jika kita ingin memanage setiap bisnis kita, jika kita ingin menata setiap kehidupan kita, kapan mulai terbaiknya? Waktunya Syawal. Maka Syawal ini mulai terbaik, waktu terbaik.
Maka ayo, siapapun di antara kita yang mungkin selama ini, misal mohon maaf ya, masih jauh dari masjid, maka Syawal adalah permulaan terbaik untuk kembali dekat dengan masjid. Kalau selama ini misal mohon maaf, ada hubungan yang berjarak antara kita dengan saudara kita, keluarga kita, dengan sahabat kita, teman kita, kapan waktu terbaik untuk mendamaikan semuanya? Syawal. Maka kenapa di bulan Syawal identik sekali orang saling minta maaf, saling memaafkan? Karena ini awal terbaik untuk memulai segala sesuatu yang baik. Makanya kalau ada orang yang sudah bertemu Ramadan, kemudian dia bertemu Syawal, tapi dia tidak memulai kebaikan untuk dihadirkan dalam hidupnya, butuh bulan apa lagi yang harus dihadirkan? Karena penentuan daripada ibadah Ramadan kita sukses atau tidak bukan saat Ramadannya saja, tapi lihat bagaimana kualitas hidupnya pasca Ramadan, Syawal. Yang ketiga, Syawal itu dimaknai artinya istimrar, berkelanjutan, istiqomah. Allah sangat berharap kepada kita setelah Ramadan ini kita melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik kita selama Ramadan. Misal, kalau ketika Ramadan kemarin kita diwajibkan beribadah puasa Ramadan, maka di bulan Syawal lanjutkan dengan apa? Puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Barang siapa yang menyempurnakan ibadah puasa Ramadan, kemudian dia melanjutkan dengan puasa sunnah di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti berpuasa selama 1 tahun. Kalau kemarin Ramadan ada qiyamul lail dengan taraweh, maka saat di Syawal, ayo tingkatkan dengan tahajud kita, tingkatkan dengan qiyamul lail kita. Jangan sampai ibadah-ibadah Ramadan yang kita tunaikan kemarin itu melebur, hilang tak berbekas, hilang tak bernoda, hilang tak bernyawa. Kenapa? Karena Ramadannya pergi, amal kita pun pergi. Ramadannya pergi, kebiasaan baik kita pun pergi. Ujungnya apa? Ramadan hanya jadi tamu biasa, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Setelah itu 11 bulan ke depan gak ada perubahan yang nampak dalam kehidupan kita. Mohon maaf, bisakah disebut gagal orang yang bertemu Ramadan seperti itu? Iya. Dan itulah orang yang paling rugi. Siapa orang yang paling rugi? Orang yang saat bertemu Ramadan, kemudian dia berpisah Ramadan, dia tidak bertambah amalnya di hadapan Allah. Dan yang kedua, dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, what next after Ramadan? Apa yang perlu kita lakukan setelah Ramadan? Setidaknya jika mengambil dari definisi Syawal ada 3. 1, irtafa'a, ayo meningkat semua kebaikan kita. 2, ibtida'il khair, ayo mulai semua yang baik-baik di bulan Syawal. Dan yang ketiga, istimrar, lanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik itu. Dikumpulkan kalimatnya ada 1 kata namanya istiqamah. Kenapa kita harus istiqamah? Iya, buah dari ilmu itu amal, buah dari amal itu istiqamah. Saya ulangi, buah dari ilmu itu amal, dan buah dari amal itu istiqamah. Maka disebutkan setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Tapi semua yang berilmu berpotensi rugi kecuali orang yang beramal. Yang beramal masih berpotensi rugi kecuali orang yang ikhlas menjalankan amalnya. Orang yang menjalankan ikhlas amalnya juga masih berpotensi rugi kecuali orang yang istiqomah melanjutkan setiap amal-amalnya. Maka pentingnya istiqomah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan dengan iman. Ini pahala yang Allah siapkan untuk kita yang istiqomah. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang mereka mengatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Artinya apa? Mereka beriman kepada Allah. Artinya apa? Mereka yakin kepada Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah.
Dia beriman, dia beramal. Maka dalam Al-Quran kalimat iman dan amal gak bisa dipisahkan. Pasti kalau ada kalimat iman, setelahnya pasti amal. Perhatikan surat Al-Asr misalnya, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Setelah kalimat iman pasti kalimat amal. Kenapa? Bukti iman itu amal. Orang beramal karena dia beriman. Maka saat dia beriman, kemudian dia beramal, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Dia melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik itu. Apa yang akan dia dapatkan? Masya Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka akan ada malaikat yang turun membersamai kehidupan mereka. Alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Maka orang yang istiqomah hidupnya tegar di jalan Allah. Orang yang istiqomah hidupnya sikoh di jalan Allah. Orang yang istiqomah hidupnya kuat di jalan Allah. Dan itu yang dibutuhkan pasca Ramadan. Allah melatih kita dengan Ramadan agar setelah Ramadan ini kita menjadi pribadi yang makin baik. Maka mohon maaf, kalau bicara kategori disebutkan katanya begini. Ada dua kategori orang yang berpuasa. Satu, ada yang kategori puasanya ular. Dua, ada yang kategori puasanya ulat. Konon katanya dua binatang ini untuk memanjangkan hidupnya, untuk melangsungkan hidupnya, mereka harus berpuasa. Tapi kualitas puasanya beda. Ular sebelum puasa namanya ular. Ketika puasa namanya ular. Dan setelah puasa namanya pun ular. Tapi ulat beda. Sebelum puasa namanya ulat. Ketika puasa namanya kepompong. Dan setelah puasa namanya kupu-kupu. Apa yang ingin kita gambarkan? Ulat saja berubah. Ulat aja bermetamorfosa menjadi pribadi yang makin baik. Pertanyaannya, kita manusia, kita orang beriman, Allah kasih Ramadan sama kita. Pertanyaannya, kalau dengan puluhan kali Ramadan Allah izinkan bertemu dengan kita, dan sekarang kita bertemu dengan bulan Syawal, kalau tidak ada peningkatan dalam hidup kita, butuh berapa kali lagi Ramadan yang Allah harus hadirkan dalam kehidupan kita? Maka Allah berikan kesempatan kita bertemu dengan bulan Syawal, hari kemenangan. Kita menang setelah Ramadan. Pertanyaannya, what next after Ramadan? Istiqomah jawabannya. Lanjutkan kebiasaan baiknya. Orang yang istiqomah hidupnya kuat, hidupnya tegar. Bahkan lihat ujung ayatnya, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan berikan kabar gembira kepada orang yang istiqomah dengan apa? Surga yang Allah janjikan.